Pemirsa, Panji Gumilang dibidik hukum karena dugaan penistaan agama, namun kini juga terungkap fakta lain yakni ada indikasi transaksi mencurigakan yang diduga melibatkan Panji Gumilang. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada 256 rekening dikelola Panji Gumilang dan 33 rekening atas nama pesantren Al Zaitun. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan pendiri NI Crisis Center, Ken Setiawan, serta mantan Kabar Eskrim Polri, Ito Sumardi. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Pak Ken. Selamat malam, Mbak. Ya, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Baik, saya ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito, kalau kita paling tidak mereview dulu begitu ya, indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh Ponpes atau dulunya itu adalah Yayasan NI itu sudah terendus sejak 2002 lalu, bahkan sempat digeledah oleh Bareskrim Polri saat itu saat Anda menjabat Kabareskrim. Bagaimana pengalamannya saat itu? Apa yang berhasil diungkap? Apakah dugaan makar kemudian keterkaitannya dengan NII pada waktu itu sudah terendus? Memang, Mbak, kalau kita mengkaitkan dengan dugaan makar, kita kan harus mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu. Dulu kita mendapatkan CD-CD ya, mungkin Mas Ken juga bisa memperkuat CD-CD yang isinya adalah pembayatan, kemudian anggota maupun juga yang lainnya adalah terkait dengan pelantikan menteri-menteri. Bahkan di sana saya lihat ada beberapa pejabat terkait ya yang hadir. Nah, sekarang kalau kita melihat dari yang disampaikan Mas Ken ya, NII Center ini menarik ya. Kenapa? Karena kalau memang NII ini adalah merupakan satu organisasi yang bisa diduga sebagai ingin melakukan makar, tentunya dia sifatnya adalah gerakan bawah tanah ya, atau yang memiliki 3 ciri. Pertama, eksklusif. Kemudian yang kedua adalah mengaburkan identitas. Kita tahu kan, Panji Gumilang mempunyai beberapa alias. Ketiga adalah mengaburkan kegiatan. Sulit kegiatan ini bisa bisa dideteksi karena memang kegiatan yang dilakukan itu betul-betul tertutup. Nah, dari beberapa informasi yang saya peroleh, untuk mendapatkan dananya itu memang banyak cara ya, antara lain melalui modus-modus penipuan, bahkan ada perampokan ya. Dan saya kira itu kan nanti akan menjadi catatan bagi teman-teman di BNPT, karena saya tahu bahwa kepala BNPT sekarang Pak Riko itu kan salah satu ahli teroris yang dulu di Densus, dan saya yakin beliau sudah memiliki data-data. Kemudian juga ada penggalangan dana yang diperoleh dari umatnya. Tadi disampaikan Mas Ken bahwa demikian banyak, sekian juta ya pengikutnya yang saat ini mereka miliki. Nah, tentunya di sini pihak kepolisian harus hati-hati ya, tidak bisa kita terlalu terburu-buru karena ada konsekuensi hukum yang pasti akan bisa diterima oleh penyidik Polri apabila kita tidak memiliki alat bukti yang cukup. Karena kita tahu bahwa sekian puluh pengacara katanya mereka akan membela Panji Gumilang. Tentunya ini pun menjadi pertimbangan bagi pihak kepolisian. Pengalaman saya dulu bahkan pada saat saya masih menjabat, kita memang berhasil mempidanakan beberapa anggota, tetapi belum mengarah kepada Panji Gumilang. Karena sifat daripada kelompok bawah tanah ini biasanya dia memutus mata rantai dengan aktor intelektualnya ya, atau sebagai yang bisa dikatakan kingmaker-nya itu diputus di sana. Nah, mungkin saat itu setelah saya tidak menjabat, kemudian mereda, dan tentunya ini menyulitkan ya. Dan saat ini kan muncul dengan era digital ini sudah banyak alat-alat bukti yang disampaikan oleh pelapor kepada penyidik. Sementara ini kita masih menyidik di bidang tindak pidana umumnya, penistaan agama ya. Di sana sudah diperiksa beberapa saksi, diperiksa juga saksi ahli agama maupun pidana, sehingga sementara dari hasil gelar perkara Pak Dir Tipido menyatakan bahwa ada indikasi keterlibatan dalam kasus pidana. Tentunya nanti yang berikutnya ini yang akan diperiksa adalah seseorang itu yang terlibat. Saya kira masyarakat juga sudah tahu ya. Nah, itu akan diperiksa sebagai statusnya sebagai tersangka dan akan ada langkah-langkah hukum yang akan diambil. Nah, di sini kembali adalah Polri harus hati-hati karena nanti ada dua arah. Yang pertama adalah kasus tindak pidana umumnya, yaitu melanggar 156 ayat A, penistaan agama. Kemudian juga tindakan TPPU-nya ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Karena di sana ada kaidah-kaidah perbankan yang dilanggar oleh Saudara Panji Gumilang. Nah, saya kira tepat sekali
Kalau PPATK saat ini sudah membekukan, karena kalau tidak dibekukan, ini tentunya dana yang di sana bisa dipindahkan ya, entah kemana, sehingga akan menyulitkan penyidikan. Saya kira dua jalur ini yang akan ditempuh, dan betul yang dikatakan Pak Menko Polhukam, saat ini kita bicara masalah personal ya, individunya. Nah, kalau masalah tempatnya pondok pesantren itu bisa masuk dalam kategori locus delicti ya, tempat terjadinya kejahatan tersebut, dan juga waktunya juga masuk tempus delicti. Ini akan menjadi ranah daripada penyidik untuk di dalam menyelidik atau menyidik kasus yang terjadi saat ini. Demikian Mbak Kania. Oke, baik Pak Ito. Saya beralih ke Pak Ken dulu. Kalau begitu Pak Ken, Anda dari sejak awal, Pak Ken kebetulan bergabung melalui sambungan telepon. Pak Ken, Anda dari sejak awal sudah mengatakan bahwa Panji Gumilang ini punya niatan makar, begitu. Nah, apakah masih relevan kalau kita melihat perkembangan kasusnya sekarang ini? Ya, kalau dibilang relevan tetap relevan. Cuman kan di mata hukum kita juga harus melengkapi alat-alat bukti. Kalau belum cukup tentunya tidak bisa kita langsung arahkan ke pasal makar. Sementara yang menurut kami sudah masuk adalah di penistaan agamanya. Jadi ya kita tetap optimis dan kami mengapresiasi ya pemerintah dan aparat dalam hal ini Menko Polhukam, terus Pak Wapres, Bareskrim, BNPT yang sigap ya memproses persoalan ini sehingga tidak menjadi polemik di masyarakat. Oke, Pak Ken, tapi adakah bukti-bukti yang berhasil Anda kumpulkan pada waktu itu? Bukti sudah, tapi kayaknya masih belum cukup karena memang bukti alat makar kan harus ada KTP, lambang negara, harus ada ikrar baiat dan lain sebagainya. Tentunya ini tetap kami akan tetap dalami akan kumpulkan supaya jangan sampai ketika sudah kita ajukan nanti malah mentah, Pak. Sementara kita fokus pada pelaporan ini, yang penting Panji Gumilang sudah diproses dan semoga ke depan seperti yang kita harapkan. Baik, berikutnya saya ingin menanyakan soal aliran dana, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa ada ratusan rekening yang terdaftar atas nama Panji Gumilang dan ada juga yang terdaftar atas nama institusi. Nanti akan saya tanyakan lebih lanjut, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan perbincangannya masih bersama dengan Pak Ito Sumardi dan juga Ken Setiawan. Saya ke Pak Ito terlebih dahulu untuk menanggapi pernyataan dari Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa secara kelembagaan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan NII, tidak ada masalah. Ini adalah masalah perorangan pimpinan begitu ya. Nah, bagaimana Anda menanggapi itu dan kemudian jika dikaitkan dengan ratusan rekening yang dimiliki oleh Panji Gumilang yang dikatakan Ya, ada transaksi yang mencurigakan? Ya, saya kira demikian kalau pendapat saya ya, karena saya memang dulu dari praktisi ya. Kalau melihat dari kelompok gerakan bawah tanah ini, biasanya mereka menyembunyikan satu kegiatan yang memang merupakan core actionnya mereka ya, kegiatan utamanya. Apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud betul ya, tidak semua peserta Al Zaitun itu mereka itu bisa dikategorikan dari kelompok radikal. Tetapi kita melihat di sini bahwa nanti akan ditelusuri dari dana-dana yang diterima, termasuk dana dari pemerintah. Dana pemerintah ini kan menjadi tanggung jawab auditornya ya BPK. Akan dilihat dana itu diterima kemudian disalurkan kemana untuk kegiatan apa. Nah, tentunya yang disampaikan Mas Ken ini kan kita harus hati-hati kalau untuk menetapkan bahwa Al Zaitun ini merupakan salah satu organisasi di mana terkait dengan kegiatan makar. Karena makar ini kan unsur-unsur pidananya ini sangat berat dan juga harus dibuktikan satu-satu. Kita akan berangkat dari masuknya dari penggunaan dana itu. Bagaimana cara mereka mengumpulkan dana, kemudian tentunya akan ditelusuri kepada yang mencari dana itu bagaimana cara mereka mencarinya, untuk apa, dan kemudian digunakan bagaimana, karena saat ini kan masih tertutup Mbak Kania ya. Itu yang saya katakan kalau gerakan bawah tanah itu adalah sifatnya dia tertutup, mengaburkan identitas, mengaburkan kegiatan. Nah, tentunya di sini nanti akan ada upaya hukum yang bisa masuk, yang harus mengaudit ya, apa yang telah disalurkan pemerintah, apa yang diperoleh dari masyarakat, disimpan di mana, digunakan oleh siapa. Karena satu hal yang ganjil adalah rekening itu atas nama pribadi Panji Gumilang ya. Kalau memang pemerintah menyalurkan kepada pondok pesantren, apakah mungkin pemerintah menyalurkannya melalui perorangan? Dan ini tentu akan menjadi bahan penyelidikan ya daripada teman-teman mungkin PPATK, mungkin Direktorat Kriminal Khusus ya di kepolisian kan ada.
tadi sudah disampaikan tidak menutup kemungkinan menurut Prof. Mahfud dari kasus pidana ini akan berkembang menjadi kasus pidana khusus ya, Ya. pidana khusus. Saya kira ini mungkin kalau menurut saya kita memang perlu menunggu bersabar dan saya yakin dengan tekanan pressure masyarakat tidak mungkin Polri ini akan main-main ya. Tidak mungkin dari instansi terkait main-main karena di sini masyarakat sudah mulai geram ya. Sehingga kalau dibiarkan ini akan menjadi gangguan Kamtibmas, bisa menjadi kerusuhan sosial. Nah, saya kira mungkin saya yakin bahwa dalam waktu dekat akan diungkap dari tindak pidana umum apakah ada kaitan dengan pidana khusus, apakah ada kaitan dengan tindak pidana makar. Mungkin ini yang perlu kita tunggu ya Pak Kania ya. Iya, Demikian. baik Pak Ito. Kita beralih ke Pak Ken kalau begitu. Pak Ken, apa yang Anda ketahui tentang ratusan rekening milik Panji Gumilang ini? Ya, NI ini kan di gerakan bawah tanah di teritorial ini kan membangun jaringan yayasan-yayasan, Pak. Dan itu angkanya cukup banyak. Satu yayasan saja itu di Jakarta Selatan, ada Jakarta Timur itu satu yayasan hasilnya per bulan bisa sampai satu yayasan itu sampai 10 miliar. Dari bikin proposal ke perusahaan-perusahaan dia nyari CSR. Nah ini juga menurut saya nanti perlu ditelusuri. Nama-nama yayasannya nanti kita serahkan juga ke aparat untuk sebagai bahan tindak lanjut. Karena ini juga ada namanya Jamas, Jalan Menuju Masyarakat Sejahtera. Ini juga anggota-anggota bahkan yang sudah keluar. Ini masih ditagih. Dan transfer rekeningnya itu ke bank inisial aja ya, Bank M. Dan itu atas nama rekeningnya rekening Jamas, bukan atas nama YPI maupun atas nama Panji Gumilang. Namanya Jamas. Nah, ini sampai sekarang kawan-kawan juga yang masih aktif masih transfer ke rekening itu setiap bulan. Jadi ini menurut saya memang panjang, tapi kita berharap pemerintah dan aparat segera menyelesaikan polemik inilah. Karena ini menurut saya sudah cukup. Ini kalau sampai demo berjilid-jilid seperti yang kemarin akan timbul masalah yang lebih besar masalahnya. Gitu. Iya, tapi kira-kira Pak Ken bagaimana caranya untuk bisa memiliki sampai dengan ratusan rekening atas nama perorangan? Kami juga masih bingung. Bisa perorangan bisa memiliki rekening sebanyak itu, tapi ya itu fakta yang terjadi. Dan kita berharap semoga PPATK juga menelusuri termasuk dana-dana dari daerah, dari NI, termasuk dari Jamas juga nanti akan dikembangkan. Karena ini juga terus berkembang. Sampai saat ini mereka masih melakukan kegiatan-kegiatan perekrutan sehingga korbannya masih banyak. Oke, yang Anda maksudkan perbudakan, Anda sempat mengatakan seperti itu ketika terakhir kali kami mewawancarai Anda mengatakan ada perbudakan yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Itu kaitannya dengan penggalangan dana ada? Apakah mereka memang diarahkan untuk menggalang dana sebanyak-banyaknya? Ya, kawan-kawan ini kan diperas, diperbudak, dimanfaatkan tenaga dan hartanya. Teman-teman yang muadok, yang eksponen di Al Zaitun itu benar-benar sama seperti di model perbudakan, Mbak. Dan kawan-kawan ini sampai ada yang jual tanah, jual rumah, yang dia niatkan untuk sebuah perjuangan negara Islam, tapi ternyata sampai sekarang uang-uang itu nggak jelas kemana. Bahkan ada namanya kirot, pinjaman warga kepada negara. Dulu hitungannya bukan gram lagi, tapi kiloan. Dan itu sampai sekarang juga tidak ada kabarnya. Ini menurut saya nanti juga bisa ditelusuri, karena ya ini kalau PPATK sudah turun kan seluruh aliran dananya pasti akan nanti terdeteksi, Mbak. Oke, bahwa kemudian dikatakan ada transaksi mencurigakan, apakah dari sumber-sumbernya kah, apakah kemudian penggunaannya kah, gitu menurut dugaan Anda? Kami mencurigai ada dana money laundry, karena ketika masuk ke pesantren ini kan susah diaudit ya kan. Dan dana dari NI yang tadi disampaikan Pak Ito itu juga dari yang penipuan, dari perampokan. Dulu kami melakukan hal itu, dan itu ketika transfer ke sana kan memang ya sudah selesai. Tidak ada yang berani mengaudit, kecuali dari PPATK ketika muncul persoalan seperti ini kan. Gitu. Ya, baik, saya ke Pak Ito lagi. Pak Ito, dari pengalaman Anda pada waktu itu, seberapa berubah sosok Panji Gumilang ini dibandingkan dulu? Kalau menurut pengalaman saya beda sekali Mbak ya. Dulu itu dia tidak seperti sekarang yang sifatnya eksklusif ya. Saya kira dia kelihatan sekali. Saya melihat dari beberapa video ataupun juga melihat daripada beberapa tayangan dan ketemu ya, mungkin kalau nggak salah 2 kali saya melihat yang bersangkutan, beda ya, sangat beda. Kemudian tadi betul yang dikatakan Mas Ken ya, bahwa kalau ada penggalangan dana yang bisa dibuktikan bahwa itu untuk kepentingan mendirikan negara
NII, tentunya itu sudah masuk dalam pasal makar ya Mbak ya, karena ingin mendaratkan negara dalam negara, dan tentunya itu menjadi bahan bagi penyidik, dan kita juga membutuhkan mungkin bantuan Pak Ken kalau ada teman-teman beliau yang bersedia untuk memberikan satu keterangan kepada kepolisian dengan data-data yang dimiliki. Saya yakin mungkin ini akan bisa segera dibongkar ya kasus daripada satu tujuan pengumpulan dana untuk kepentingan mendirikan negara NII ya. Saya kira itu yang perlu dilakukan. Demikian Mbak Kania. Baik, terima kasih Pak Ito, terima kasih Pak Ken telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.